Dina, siswi baru di sekolah itu, berjalan menyusuri lorong kelas dengan langkah pelan. Matanya menatap kosong sekitar. Di sudut kelas, Rani dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, seolah kehadiran Dina tak terlihat. Dinginnya penolakan terasa menusuk, membuatnya semakin menarik diri. Raka, ketua kelas yang duduk tak jauh dari tempat Dina, sesekali melirik Dina dengan tatapan penuh perhatian. Lo gak mau temenin Dina gitu? Entah, males deh. Waktu berlalu, dan Dina perlahan mulai berinteraksi dengan beberapa siswa lain. Sebuah senyum tipis mulai menghiasi wajahnya. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Rani, yang melihat kedekatan Dina dengan teman-teman baru di kelasnya, merasa terusik. Kalian semua ngapain sih temenan sama Dina? Jelas-jelas gue lebih asik dibanding si Dina. Suasana tegang di kelas tak luput dari pengamatan Bunia, guru yang bijaksana itu. Ia memperhatikan perubahan ekspresi Dina. Raka, yang merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, mencoba menengahi dengan berbicara kepada Rani. Tapi Rani tetap acuh dengan teguran Raka. Di lorong sekolah, setelah jam pelajaran usai, Raka tanpa sengaja melihat Dina sedang memegang selembar kertas dengan tangan gemetar. Ekspresi ketakutan jelas terpancar dari wajahnya. Karena penasaran, Raka mendekat. Dina, Rani, dan teman-temannya udah keterlaluan. Ada apa, Din? Ini surat dari mereka. Raka terkejut melihat isi surat ancaman yang baru saja diterima Dina. Rani sudah memperhatikan mereka dari jauh. Dan tiba-tiba Rani menghampiri Dina dan Raka. Kalian berdua ngapain? Jangan berani macem-macem kalian. Keesokan harinya Bunia membawa Dina dan Rani ke ruang BK. Di sana, Rani terus menyangkal keterlibatannya dalam pengiriman surat ancaman. Ia memasang wajah tak bersalah dan bersikeras bahwa itu bukan perbuatannya. Namun, Dina dengan suara bergetar menunjuk Rani sebagai pelaku karena tulisan itu mirip dengan tulisan Rani. Situasi semakin menegangkan ketika salah seorang teman Rani yang selalu terlibat juga akan rencana buruk Rani, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah seminggu berlalu, dengan sifat Rani yang seperti itu, Rani tak kunjung mempunyai teman seperti biasanya. Teman-temannya sudah tidak mau berteman dengan dia karena sifatnya yang jutek dan ketus membuat orang malas untuk berteman dengan Rani. Didorong oleh kesadarannya yang telah kehilangan teman, Rani akhirnya memberanikan diri untuk menemui dan jujur kepada Bunia mengenai perbuatannya. Din, maaf. Seharusnya dari awal aku harus bisa ramah ke orang-orang, bukan malah jutek. Maaf banget, Din. Aku menyesal. Kamu baru ngaku karena kamu sekarang gak ada temen kah? Enggak gitu, Raka. Aku benar-benar menyesal. Aku sadar senyum dan sapa itu sangat berarti. Dan tentang surat itu, iya, Din. Itu aku yang buat dan simpen di lokermu. Iya, Rani. Enggak apa-apa. Lain kali kamu lebih ramah ya. Aku yakin kamu bisa punya teman banyak dan teman yang tulus kalau enggak judes. Syukurlah Rani sudah mengaku. Iya, Bu. Semoga pertemanan kalian semakin erat. Ibu ingatkan lagi, senyum, salam, sapa itu penting untuk keharmonisan. Tantangan 3S minimal ketiga orang tetap lanjut ya Raka. Tolong sampaikan ke murid yang lain. Baik, Bu. Oke, masalah ini selesai. Jaga keharmonisan. Silakan kalian kembali ke kelas. Sejak kejadian itu, suasana di sekolah perlahan berubah menjadi lebih hangat dan bersahabat. Rani mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia tidak lagi bersikap sinis dan mulai mencoba berinteraksi dengan Dina dan teman-teman lainnya dengan lebih baik. Din, kamu ngerti nggak soal kimia yang kemarin? Sini Rani, kita kerjain bareng sambil nyemil. Dina mulai bercanda ringan dengan Rani.